Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Aditya dengan NIM 0307193143. Kali ini kami akan membahas mengenai seputar memahami penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Nah, langsung saja kita mulai videonya. Check it out. Kenalkan, nama saya Citra Marinda Sitorus dengan NIM 0307191003 dari pemakalah kelompok 5 yang berjudul memahami penggunaan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Di sini saya sebagai pengatur pertama yang akan menjelaskan perusahaan dan lingkungan. Pengertian perusahaan atau BETRIP adalah suatu pengertian yang ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Seseorang yang memiliki perusahaan disebut pengusaha. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Wajib Daftar Perusahaan atau UWDP. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat secara terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan laba. Menurut R.M. Gatot P. Sumartono 1991 mengutip pendapat para pakar sebagai berikut. Secara umum, lingkungan diartikan sebagai segala benda, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh manusia seperti faktor alam, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor lainnya. Sekian dari saya. Saya Sukrania Sibuan dengan NIM 0307191017. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu keunggulan kompetitif. Menurut Porter dalam Darmanto menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif atau competitive advantage adalah kapabilitas yang dimiliki oleh suatu usaha atau bisnis dalam strategi mendapatkan laba yang lebih banyak dibandingkan pesaingnya dalam industri sejenis. Adapun keunggulan kompetitif yang kuat memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, keunggulan kompetitif yang berdasarkan pada keinginan serta kebutuhan pelanggan. Yang kedua, keunggulan kompetitif memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, keunggulan kompetitif dapat menempatkan sumber daya perusahaan yang unik dalam kesempatan yang ada. Yang keempat, keunggulan kompetitif itu tahan lama dan sulit ditiru oleh pesaingnya. Yang kelima, keunggulan kompetitif dapat menghasilkan dasar untuk pembenahan di masa mendatang. Yang terakhir, karakteristik keunggulan kompetitif memberi pedoman dan dorongan terhadap bisnis secara keseluruhan. Nama saya Koko Nabila, NIM 0307192027. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu C. Sumber daya informasi. Menurut Perdani, bahwa sumber daya informasi tidak hanya sekedar data dan informasi, melainkan mencakup pula perangkat keras, perangkat lunak, para spesialis informasi, dan para pemakai informasi. Dari sumber daya informasi ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, 1. Perangkat keras komputer. Sumber daya perangkat keras komputer ini meliputi seluruh perangkat fisik dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pengolahan informasi. Contohnya seperti mesin, komputer, dan peralatan lainnya. Yang kedua ada perangkat lunak komputer.
Sumber daya perangkat lunak komputer juga termasuk seluruh perangkat perintah pengolahan informasi yang dioperasikan dengan yang namanya program. Selanjutnya yang ketiga, sumber daya manusia atau pemakai adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan. Yang keempat, ada sumber daya data atau database. Data atau database merupakan sumber daya organisasi yang berharga. Jadi, data sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan efektif untuk menguntungkan semua pemakai akhir dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga ada sumber daya jaringan. Konsep dari sumber daya jaringan ini menekankan bahwa jaringan komunikasi merupakan bagian sumber daya yang berdasar dari seluruh sistem informasi. Cukup sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aditya dengan NIM 0307193143. Selanjutnya yaitu D. Pengelolaan sumber daya informasi. Unit khusus yang menangani jasa informasi ataupun sumber daya informasi disebut sebagai layanan informasi ataupun jasa informasi. Nah, jasa informasi ini berfungsi untuk mengelola seluruh informasi yang ada di perusahaan itu. Jadi pusat informasi yang ada di perusahaan itu dipegang oleh mereka. Dan tidak hanya itu, jikalau ada konsumen mereka yang mempunyai trouble ataupun masalah, maka diarahkan ke jasa informasi ini ataupun pusat pelayanan informasi. Atau kita sebut juga sebagai call center mereka, call centernya mereka. Seperti halnya IndiHome, ketika ada gangguan koneksi internet ataupun jaringan mereka sedang bermasalah, maka kita segera melapor ke pihak call center mereka ataupun pusat pelayanan informasi mereka untuk mengatasi masalah yang akan kita hadapi, gitu. Jadi mereka memberikan informasi terkait permasalahan yang kita hadapin untuk bisa wifi kita ataupun jaringan kita bisa dipakai kembali. Nah, jadi kurang lebih seperti itu terkait jasa informasi. Nah, jadi jasa informasi ini dikomandoin atau dikepalain oleh satu orang sebagai manajer. Jadi tugas para manajer menurut Edi Sutanta adalah mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang paling efektif. Adapun jenis sumber daya bagi manajer yang pertama adalah sumber daya fisik, yaitu yang terdiri dari manusia, material, mesin, energi ataupun dan lain sebagainya. Kita lihat pada industri teknologi 5.0, bahkan sekarang ini banyak manusia-manusia yang digantikan oleh robot ataupun mesin. Maka tidak heran jikalau ada manajer yang berbentuk mesin ataupun robot seperti itu. Kemudian yang kedua, sumber daya konseptual yang berupa informasi dan data. Jadi sumber daya konseptual ini digunakan oleh manajer untuk mengelola sumber daya fisik seperti itu. Sekian. Saya Titi Nuraini, NIM 0307192062. Di sini saya pemakala yang akan membahas bagian E, perencanaan strategis sumber daya informasi. Perencanaan strategis ini merupakan rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, yang memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan, serta prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungannya. Dan secara ringkasnya, perencanaan strategis ini dapat dikatakan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan serta mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Hasil dari perencanaan strategis ini berupa dokumen yang dinamakan Strategic Plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dan isi rencana strategis sumber daya informasi yaitu yang pertama, adanya tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh tiap kategori dari sistem selama periode waktu yang dicakup dalam perencanaan. Yang kedua, sumber daya informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian F, yaitu AUC sebagai masalah strategis. AUC atau End User Computing
adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang difungsikan sebagai pendukung aplikasi operasional dan manajer oleh end user. Tidak semua orang yang ikut serta dalam end user computing atau AUC mempunyai tingkat pengetahuan yang sama mengenai komputer. Adapun para pemakai akhir dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan tingkat kemampuan tersebut, yaitu yang pertama, pemakai akhir tingkat menu atau menu level end user. Sebagian end user tidak mampu membuat perangkat lunak mereka sendiri, tetapi dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak, jadi dengan menggunakan menu-menu seperti yang ditampilkan oleh perangkat lunak berbasis Windows dan Mac. Kemudian selanjutnya, pemakai akhir tingkat perintah atau command level end user. Sebagian end user memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak, jadi yang lebih dari sekedar memilih menu. Mereka dapat menggunakan bahasa perintah dari perangkat lunak untuk melaksanakan operasi aritmatika dan logika pada data. Kemudian yang ketiga, pemakai akhir tingkat programmer atau end user programmer. Sebagian end user dapat menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti Basic, Pascal atau C++ dan dapat mengembangkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan yang keempat yaitu personil pendukung fungsional atau functional support personel. Di sejumlah perusahaan, para spesialis informasi adalah anggota dari unit-unit fungsional, bukannya unit desa informasi. Personal pendukung fungsional tersebut adalah spesialis informasi dalam arti sesungguhnya, tetapi mereka berdedikasi pada area pemakai tertentu dan melapor pada manajer fungsional mereka. Penerapan AUC memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengurangi beban kerja para information specialist, dan yang kedua, mengurangi kesenjangan komunikasi antara user dan information specialist. Adapun akibat dari manfaat tersebut, dapat menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik dibandingkan jika spesialis informasi berusaha mengerjakan sebagian besar pekerjaan tersebut dengan sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Saya Tri Fatima dengan NIM 0307191006. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai konsep manajemen sumber daya informasi. Adapun pengertian dari manajemen sumber daya informasi atau IRM, Information Research Management, adalah sebuah kegiatan yang diikuti oleh seluruh tingkatan manajer, baik manajer puncak, top manager, middle manager, atau manajer lini pertama, yang dimaksud untuk mengenali dan mengolah sumber daya informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Manajemen sumber daya informasi sendiri adalah sebuah konsep dari manajemen sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasinya ke dalam 5 bentuk dimensi. Yang pertama, ada manajemen strategis, manajemen operasional, manajemen teknologi, manajemen sumber daya, dan manajemen pendistribusian. Manajemen strategis adalah teknologi informasi harus dikelola untuk memberikan perusahaan keuntungan yang strategis dalam persaingannya. Kemudian manajemen operasional, teknologi informasi dan sistem informasi dapat dikelola melalui susunan fungsi organisasi, baik berdasarkan caranya, fungsinya, maupun tingkatan kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga ada manajemen sumber daya, di mana seluruh personil dari sumber daya informasi, baik perangkat lunak, perangkat keras, dan lain-lainnya, personil sistem informasi harus dikelola dan penting untuk dikelola. Kemudian ada namanya manajemen teknologi, seluruh teknologi yang fungsinya mengolah, menyimpan, dan mengkomunikasikan data dan informasi perusahaan secara menyeluruh harus dikelola sebagai sistem yang terintegrasi pada sumber daya organisasi. Kemudian ada yang namanya manajemen pendistribusian. Di sini mengelola pengguna sumber teknologi informasi dan informasi dalam satu unit usaha atau satu unit bisnis merupakan kunci dari para manajer. Di sini tidak ada masalah pada fungsi dan tingkatan mereka di dalam organisasi. Kemudian konsep manajemen sumber daya informasi
atau IRM ini akan berhubungan dan bekerja sama dengan yang pertama, ada lingkungan perusahaan. Kemudian yang kedua ada eksekutif perusahaan. Itu biasa disebut dengan eksekutif CIO yang telah pemateri paparkan sebelumnya. Kemudian ada eksekutif lain. Selanjutnya akan berhubungan dan bekerja sama dengan area bisnis atau kawasan bisnis, di mana bisa berupa layanan informasi, keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, atau pemasaran. Kemudian bisa bekerja sama dengan sumber daya informasi, berhubungan dengan sumber daya informasi, dan terakhir akan berhubungan dengan si pemakai. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Tri Fatimah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.